Haleluya, shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Mari sama-sama kita datang menghampiri tata Allah yang luar biasa di doa pagi pada pagi hari ini. Hanya Dia Allah yang Maha Tahu. Tetap percaya, andalkan Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjinya. Haleluya Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari sama-sama katakan dengan penuh iman. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan
jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah yang dahsyat dan ajaib. Allah yang tidak pernah tidak menepati janji untuk kami Tuhan, yang selalu menepati janji atas hidup kami. Kau yang selalu punya cara menolong kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan berfirman-Lah, hamba-Mu siap mendengarkan hal-hal yang ajaib, yang dahsyat. Kami rindu ini boleh menguatkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Nya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengar, menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tema firman Tuhan hari ini adalah banjir merubuhkan rumah dan hebatlah kerusakannya. Saya ingat waktu dulu banjir, saya pernah nolong orang. Banjirnya itu sedada saya, hampir kena dagu saya. Pak, tolong Pak, TV saya Pak, angkat tono Pak. Wah, saya pikir TV-nya kecil. Begitu saya lihat, waduh, TV ini gede banget. Aduh, piye. Kalau nggak diangkat piye. Akhirnya saya otong-otong TV itu berat banget. Banjir itu memang buat orang itu susah. Saya berdoa hari ini yang lagi musim banjir di mana-mana semuanya terkendali dengan baiklah. Dan pada waktu itu di asrama banyak banget orang ngungsi. Ada yang sakit, pokoknya banjir itu buat orang capek. Meskipun ada sebagian orang yang bilang udah biasa banjir, tapi ya kalau bisa jangan banjir. Kita berdoa supaya Indonesia dalam lindungan Tuhan. Wow, keren. Tetapi kalau kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ke-27, di sana itu Tuhan bilang ada perumpamaan yang menarik teman-teman. Ada dua gambaran, orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan lalu melakukannya, dia sama saja mendirikan rumah di atas batu karang. Lalu datanglah banjir, angin, rumah itu tetap kokoh. Tetapi orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Lalu datanglah angin, topan, banjir, dan rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Wow, ini menarik teman-teman. Jadi kita mau belajar apa kolerasinya banjir dengan rumah yang dirobohkan tadi. Coba kita buka dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-27, perhatikan di sana ya. Matius pasal 24 ayat yang ke-27, perhatikan di sana ya. Kemudian turunlah hujan. Sekarang lagi musim hujan ya. Aduh, ada banjir di mana-mana. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Terus lalu angin melanda rumah itu. Perhatikan di sana. Sehingga apa? Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi datang hujan, datang angin, kemudian datang banjir, dan rumah itu rubuh. Bukan cuma rubuh, hebatlah rusaknya. Artinya nggak bisa dinggo, wes rusak total gue. Tetapi ada yang menarik, yang lebih hebat. Perhatikan ayat yang ke-25. Perhatikan di sana. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Sama-sama turun hujan, sama-sama datang banjir. Terus lalu angin melanda rumah itu. Tetapi apa? Rumah itu tidak rubuh. Apa yang membuat tidak rubuh? Sebab didirikan di atas batu. Keren. Nah, apa yang mendasari ayat ini hadir? Apa yang mendasari ayat ini muncul? Nih, di ayat yang ke-24, perhatikan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku, perhatikan ya, ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan adalah orang yang bijaksana kalau dia melakukan firman Tuhan. Dikasih gambaran yang gamblang, yang jelas, yang betul-betul gampang dicerna.
yang gampang kita pahami, bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia bijaksana. Dia digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Ya kalau sekarang mungkin rumah dikasih fondasi, ya kalau dia gede dikasih paku bumi, cakar ayam yang kuat, itulah itu apalah, yang jelas fondasinya harus benar-benar kuat. Sekarang, apa korelasinya dengan kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus? Kita sebagai orang percaya bahwa penting, perhatikan ya, bahwa penting membangun kehidupan kita, perhatikan, bahwa penting membangun kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan Yesus Kristus sebagai fondasi hidup kita. Itu dia. Jadi kehidupan kita, bahtera rumah tangga kita harus didasari fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu dalam 1 Korintus 4 dikatakan di sana, batu karang yang teguh. Siapa dia? Yesus Kristus. Jadi hidup kita, rumah tangga kita, kehidupan kita harus didasari dengan firman Tuhan sebagai batu karang yang teguh. Jadi rumah tangga kita kuat, rumah tangga kita kokoh, hidup kita kuat. Sama-sama datang banjir, sama-sama datang angin, sama-sama datang topan. Yang satu yang tidak dibangun di atas firman, hancur, pegatan, berantem, akhirnya berbuat dosa, akhirnya rumah tangga hancur, berantakan, akhirnya masa depan anak tidak tertata karena rumah tangganya nggak dibangun di atas firman. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, diajak ikut Tuhan tidak mau, beribadah tidak mau, ya toh. Anak susah diatur, tidak mau dididik. Kenapa? Karena nggak di atas firman Tuhan. Karena hidupnya tidak didasari kebenaran firman Tuhan. Fondasi hidup rumah tangga perlu didasari kebenaran firman Tuhan. Fondasi rumah kita perlu didasari kebenaran firman Tuhan. Sehingga rumah tangga kita tidak gampang roboh. Masalah mungkin tetap ada. Semua masalah semua orang punya masalah kok. Entah itu profesor, doktor, kabulator, ban bocor, entah itu orang penting, orang hebat, berpangkat, orang populer, apapun itu namanya, semua orang tidak bisa lepas yang dari namanya masalah. Di satu titik engkau akan butuh Tuhan untuk menolongmu. Tapi Tuhan tidak bisa menolong. Kenapa? Karena engkau tidak punya dasar hidup yang di atas firman. Maka kita sebagai orang percaya perlu membangun hidup kita di atas batu karang tadi. Apa itu? Firman Tuhan. Supaya jangan seperti mendirikan rumah di atas pasir. Ada masalah dikit, walah, wes kue kanan aku kirim laku dewe-dewe. Itu nggak baik seperti begitu. Nah, terus supaya fondasi kita kokoh, kita melakukan firman Tuhan, dan kita dikatakan di sana kita itu gambarannya seperti orang yang tahan akan krisis. Kuat, bakoh itu apa? Kokoh, berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Ini iman yang luar biasa, iman yang keren. Ada masalah, tetap ngandel Gusti. Ada masalah, tetap percaya Tuhan. Ada masalah, sampai akhir hayatku, Yesus tetap ada di dada. Wah, ini iman yang keren. Itu dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi dia itu hidupnya bijaksana. Keren loh ya. Kenapa Tuhan katakan bijaksana di sana? Ya toh, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kenapa dikatakan bijaksana? Karena kita perlu hikmat Tuhan. Karena kita perlu hikmat yang dari Tuhan untuk menjalani hidup ini, teman-teman. Kita perlu mengambil kebenaran firman Tuhan, dasar hidup kita dari firman Tuhan, supaya kita hidupnya bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup, menghitung hari-hari supaya kita hidup bijaksana. Kita minta Tuhan, kita butuh Tuhan kok. Jangan kau merasa tidak butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan sebagai pondasi hidup kita. Nah, dalam keluarga, dalam pribadi kita terpenting. Kita hidup dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis kita, usaha kita. Kita mau seperti dunia, kita mau seperti orang lain mengejar target dengan cara-cara yang kurang baik. Apa engkau mau ikut-ikutan? Orang lain berbuat curang untuk mendapatkan omset, orang lain berbuat ini untuk mendapatkan keuntungan. Apa kita mau ikut-ikutan? Saudara tahu, kita itu hidup cuma sebentar. Kita tuh hidup nggak lama, 80 tahun itu jarang-jarang. Kalau hidup kita benar, kalau pola makan kita baik. Tapi kalau nggak baik, gimana mau panjang umur? Kemarin saya makan di sebuah susu segar, ada seorang bapak, maaf ya, saya perutnya buncit, tapi dia lebih buncit lagi tuh. Wah, habis lepek satu, lepek kedua, telur puyuh, rap, habis itu sudah gembira, 1 gelas, 2 kali seruput habis. Waduh, saya pikir, gimana mau panjang umur seperti begitu? Saya saja minum kopi campur susu,
gelas penuh, saya minum setengah, saya buang. Saya takut menjaga, karena saya takut pingin sehat. Jadi umur panjang itu kita sendiri yang andil. Ternyata jangan cuma berharap Tuhan, Tuhan tolong. Kalau kita nggak mau jaga hidup susah juga. Tapi yang lebih daripada itu, mari kita jangan seperti membangun rumah di atas pasir. Nggak ada kebenaran firman Tuhan, nggak mau mengerti Tuhan, nggak mau dididik Tuhan, nggak mau ditegur Tuhan. Ada masalah sedikit lari ke dukun, ada masalah sedikit pindah keyakinan, ada masalah sedikit meninggalkan Tuhan, ada masalah sedikit di gereja, wes orang gereja-gerejonan, akhirnya aduh itu kurang baik. Tetapi hari ini pesan Tuhan adalah mari kita membangun hidup kita di atas batu karang yang teguh. Apa itu? Di atas firman Tuhan. Sehingga kita hidup bijaksana, hari demi hari kita mengerti, oh caranya begini, ini nggak sesuai, ini sesuai. Kita tetap lakoni. Roh Kudus pasti memampukan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.